ketika menjelang sampai ke Taman Hidup, saya mendengarkan suara gending Jawa sepanjang jalur. Ketika saya menanyakan kepada teman saya, kamu mendengar nggak suara gendang itu? Lalu mereka bilang, enggak, saya nggak dengar apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa dan saat ini saya sedang duduk di sebuah pojok kecil toko outdoor yang hangat, mengenang jejak-jejak langkah saya dalam sebuah perjalanan yang saya beri nama Perjalanan Menunduk. Bukan karena saya lelah atau kalah, tapi karena saya ingin belajar rendah hati dari jalanan-jalanan asing yang tidak pernah menyuruh siapapun untuk sombong. Kali ini saya ingin bercerita mengenai perjalanan pendakian saya ke Gunung Argopuro. Saya melakukan pendakian ke Gunung Argopuro 2 kali, sebelum pandemi dan saat pandemi. Gunung Argopuro adalah merupakan gunung dengan jalur trek terpanjang se-Jawa. Konon ada yang mengatakan 39 km, ada juga yang mengatakan 44 km. Saya tidak tahu yang pasti yang mana. Yang jelas, Gunung Argopuro memiliki trek terpanjang se-Jawa. Sejauh ini, sesuai dengan pengalaman saya mengelilingi gunung-gunung di Jawa, Argopuro merupakan trek terpanjang yang saya lalui, saya rasakan, dan saya alami. Perjalanan pertama saya ke Argopuro, saya melalui rute Baderan ke Berni. Itu saya tempuh sekitar 4 hari perjalanan karena ingin menikmati keindahan sabana-sabana di Argopuro. Di Argopuro juga banyak ditemukan air, sehingga untuk memudahkan para pendaki menemukan air, kami berkemah di tempat yang banyak airnya. Di antaranya adalah di Cikasur, di Cisentor, dan Rawa Embik. 3 tempat itu kami pernah berteduh dan pernah memasang tenda untuk berkemah semalam. Di Cikasur kami menikmati keindahan burung merak yang mengepakkan sayapnya, yang sumbu lebar dan besar, dan sangat cantik berwarna kehijauan toska. Itu adalah pemandangan yang luar biasa yang tidak terbayarkan. Setelah menikmati burung merak yang cantik, kami juga menikmati sabana-sabana yang ada di sepanjang jalur Argopuro. Sabana itu sangat luas, sangat cantik, dan dikerumuni oleh hutan-hutan, danau-danau yang ada di sekitar Argopuro. Dan kami menikmati perjalanan itu untuk mencapai 3 puncak di Argopuro, yaitu Puncak Rengganis, Puncak Argopuro, dan Puncak Hyang. Perjalanan kedua itu adalah perjalanan cepat, jadi kami tempuh dalam 2 hari 1 malam. Kami berkemah di Rawa Embik yang kebetulan ada sungai kecil, sehingga kami tidak kekurangan air ketika berkemah di sana. Jarak dari Cisentor ke Rawa Embik adalah sekitar 2,5 jam perjalanan, tapi saya menempuhnya hampir 4 jam. Kenapa? Karena pemandangan sabana Argopuro tidak mungkin diabaikan begitu saja. Hutan-hutannya, airnya, sungainya, bebatuannya, dan langit di atas Argopuro adalah sebuah pemandangan yang sangat romantis dan filosofik. Di Puncak Rengganis yang dikelilingi oleh pepohonan Edelweiss, saya menemukan adanya bekas-bekas peninggalan di zaman purba, seluas lapangan bola. Dan konon ketika zaman Jepang itu dijadikan tempat logistiknya penjajah Jepang untuk menaruh peralatan perangnya. Luar biasa. Kalau dipikir-pikir, di zaman dahulu orang dapat membangun kerajaan di Puncak Rengganis adalah hal yang luar biasa. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana mereka membawa perlengkapan pembangunan sebuah struktur sebesar kerajaan di atas puncak gunung sana. Sementara perjalanan yang saya rasakan dari Baderan ke Berni adalah perjalanan yang tidak mudah karena jangkauannya cukup jauh
dan itu dipenuhi oleh sabana dan hutan-hutan. Setelah melalui dan melewati pemandangan sabana yang indah sekali, saya mencapai 3 puncak di Argopuro, yaitu puncak Rengganis, puncak Argopuro sendiri, dan puncak Hyang. Setelah mencapai 3 puncak di Gunung Argopuro, saya melanjutkan perjalanan ke Cemoro-Limo. Kenapa saya harus memasuki hutan Cemoro-Limo? Karena saya ingin mencapai Taman Hidup, sebuah danau yang indah, sangat romantis, dan sangat magis. Perjalanan dari Cemoro-Limo ke Taman Hidup bukan perjalanan yang mudah. Perjalanan itu melalui hutan-hutan dan juga ilalang yang tingginya mungkin sekitar 2 dan 3 meter. Jadi bukan perjalanan mudah bagi orang yang bukan pendaki gunung. Pemandangan di Taman Hidup adalah pemandangan yang sungguh magis dan mengesankan, karena saat pagi hari saya mendatangi dermaga di danau tersebut, kabut melayang di atas air seperti serangga-serangga putih yang berterbangan di atas danau. Itu adalah suatu pemandangan yang sungguh mengesankan dan sulit untuk dilupakan. Pengalaman perjalanan ke Argopuro adalah perjalanan yang sangat mendebarkan dan magis. Di antaranya adalah ketika menjelang sampai ke Taman Hidup, saya mendengarkan suara gending Jawa sepanjang jalur. Ketika saya menanyakan kepada teman saya, kamu mendengar nggak suara gendang itu? Lalu mereka bilang, enggak, saya nggak dengar apa-apa. Semakin dekat ke Taman Hidup, suara gending Jawa itu semakin jelas. Dan saya merasakan bahwa ini adalah pendengaran yang mungkin agak supernatural, dan karena teman-teman saya tidak mendengarnya, jadi saya pikir itu hanya ada di pikiran saya saja. Tapi kenangan mendengarkan suara gending di atas gunung adalah suatu pengalaman yang mendebarkan. Perjalanan pendakian saya ke Gunung Argopuro itu saya ceritakan di dalam buku yang saya tulis, Bila Mimpi Punya Warna. Izinkan saya mengutip beberapa bagian di dalamnya. Saat turun dari Taman Hidup menuju Berni, saya dengar suara gamelan Jawa menyelinap pelan memasuki gendang telinga saya. Padahal desa masih jauh, dan hutan masih sangat lebat, dan jalanan terjal licin akibat hujan deras. Apakah itu sesungguhnya suara gamelan, atau hanya ilusi yang menyelinap masuk pendengaran saya? Pendakian ini tidak hanya menguji fisik, tapi juga memberikan pelajaran tentang ketahanan mental. Argopuro, dengan segala cerita mistis dan keindahannya, akan selalu menjadi tempat di mana kita diuji untuk tetap fokus, kuat, dan percaya bahwa setiap langkah membawa kita lebih dekat bukan hanya ke puncak, tapi juga ke pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Perjalanan menunduk mengajarkan saya bahwa yang paling berharga bukanlah tempat tujuan, tapi bagaimana kita menapakinya. Bahwa manusia tidak perlu menaklukkan dunia, cukup berdiri bersisian dengannya sambil menunduk, belajar, menerima, dan memahami. Maka mari terus melangkah, bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk mengasah empati dan mengenal diri kita yang sesungguhnya. Saya Marisa, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.